Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Ada seseorang yang melayangkan pertanyaan kepada saya begini. Haruskah seseorang itu menjadi Kristen supaya seseorang itu dikasihi oleh Allah? Saya katakan demikian. Kita tidak perlu menjadi Kristen kalau tujuannya hanya supaya kita dikasihi oleh Allah. Entah Kristen atau tidak Kristen, kita dikasihi oleh Allah. Entah anjing, entah kambing, entah sapi, entah babi, kita dikasihi oleh Allah. Allah menciptakan kita. Karena Dia menciptakan kita, itu muncul dari kasih. Kalau Ia tidak mengasihi, tidak mungkin Ia menciptakan. Namun perlu disadari saudara-saudari, bahwa di dunia ini ada begitu banyak dosa terjadi karena apa? Karena orang-orang gagal dalam melihat atau dalam menyadari bahwa dirinya dikasihi. Dosa terjadi ketika orang gagal mengalami, gagal melihat, gagal menyadari bahwa sebenarnya ia dikasihi. Miskinnya pengalaman kasih atau miskinnya kesadaran akan kasih, itulah yang membuat orang kemudian terjebak di dalam dosa. Karena itulah mengapa kita harus menjadi Kristen dan harus tetap bertahan sebagai orang Kristen. Karena menjadi murid Yesus atau menjadi Kristen itu adalah jalan terbaik untuk menyaksikan, untuk mendengar, untuk merasakan dan mengalami bahwa kita sesungguhnya dikasihi oleh Allah. Dengan menjadi Kristen, kita akan melihat bahwa ternyata di sepanjang sejarah kehidupan, sejak Allah menciptakan manusia sampai sekarang, sejatinya Allah sedemikian mencintai manusia. Di dalam kekristenan, secara terang benderang, kita akan menyaksikan bahwa bagaimana cinta Allah terhadap manusia itu sedemikian total. Bahkan sampai Ia memberikan dirinya sendiri, Ia menjadi manusia sebagai wujud tanda cintanya kepada manusia. Ia tidak ingin manusia yang Ia ciptakan itu kemudian mengalami kebinasaan. Di dalam kekristenan, kita mengenal Allah yang tidak hanya tahu ngomong. Kita mengenal Allah yang tidak hanya bisa berfirman, tetapi Allah yang turun tangan untuk kita manusia. Dia menjadi manusia yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kekristenan, kita melihat dan mengenal Allah bukan berdasar fantasi, bukan berdasarkan halusinasi atau abstraksi, bukan kira-kira, tetapi secara sungguh-sungguh. Saat kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Artinya, pengenalan kita akan Allah itu bukan bersumber dari kira-kira. Selain itu, di dalam kekristenan, kita juga diajarkan bagaimana menjadi seorang manusia yang sejati itu. Ketika Allah menjadi manusia, Dia tidak hanya memperkenalkan dirinya, tetapi juga memperkenalkan kepada manusia ciptaannya bagaimana jika manusia itu ingin menjadi ciptaan yang sejati. Karena itulah sungguh luar biasa menjadi seorang Kristen. Karena apa? Allah tidak hanya menuntut dari pihak manusia, tetapi juga diperlihatkan bagaimana Allah itu mempersembahkan diri, bagaimana Allah itu turun tangan untuk menuntun umatnya. Jadi Allah tidak hanya menuntut, tetapi Allah itu menuntun. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam kekristenan, Allah itu tidak hanya tahu ngomong, tetapi Allah itu turun tangan, Allah itu bertindak, dan Allah itu menyertai, atau yang dalam bahasa kita kenal dengan sebutan Allah itu beserta kita. Kemudian saat saya menjawab demikian, ada lagi yang bertanya begini, jika demikian mulia menjadi Kristen, lalu kenapa dunia kok sepertinya begitu menginginkan agar kekristenan itu hancur dan kekristenan itu bubar? Saya jawab seperti ini. Dunia memang berharap agar kekristenan itu musnah, hancur. Karena apa? Kalau kekristenan itu semakin berkembang dan semakin bertumbuh subur serta semakin berkualitas, maka pertumbuh kembangan dosa itu akan semakin kerdil. Ruang gerak setan akan semakin menipis, akan semakin sempit. Kalau kekristenan itu bertumbuh subur dan semakin hidup dalam kualitas yang dikehendaki oleh Kristus. Itulah mengapa sampai hari ini kekristenan selalu diincar, baik dari luar maupun dari dalam.
Begitu saudara-saudari, ini video saya ambil di halaman belakang pastoran sambil mengecek kompleks kebun karet yang saya tinggalkan selama liburan kemarin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.